ora ciloko no pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dume series versi spesial featuring Om Cakra dengan Ki Adek dan saya sendiri Om Semar. Kali ini Mas Didra sibuk, lagi memang banyak kerjaan, jadi kita menggantikan dengan bintang tamu kita yang sangat keren ini, Om Cakra. Jadi gini, kemarin di episode pertama saya mengakhirinya dengan ternyata dari eskatologi yang dipelajari oleh Om Cakra, ternyata ditemukan bahwa letak dua gunung yang digambarkan sebagai pintu dari keluarnya Mbak Ya'juj dan Ma'juj adalah letaknya di Ukraina. Dan itu menjadikan tema kita menarik. Jadi apakah Ukraina dan Rusia perang ini menjadi suatu awal dari akhir zaman? Nah, sebelum itu aku pengen nanya ke Ki Adek sih sebenarnya. Kalau menurut Ki Adek nih, yang jagoan Rogo Sukmo dan jagoan spiritual Jawa, menurut Ki Adek, pendapat Ki Adek gimana apa yang disampaikan dengan Om Cakra? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Om Cakra tadi di episode sebelumnya kan udah menjelaskan secara teori dan kenyataan yang ada sama teori masa lampau. Jadi cerita-cerita masa lampau menjadi rujukan, menjadi rujukan untuk cerita masa kini. Itu saya juga setuju dengan cerita seperti itu. Jadi kejadian yang sekarang juga pernah terjadi di masa lampau. Itu saya setuju. Tapi menurut saya secara budaya Nusantara, memang akhir zaman pernah diramalkan oleh Joyoboyo seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, di tahun ganjil, di mana tahun ganjil itu adalah tahun Suryo, tahunnya haus, keserakahan, keangkara murkaan itu akan terjadi. Sebetulnya nyambungnya begini, kerusakan fisiknya ada di negeri seberang, kerusakan moralnya ada di negeri sendiri. Yang namanya kiam itu atau kiamat kembali bisa juga kerusakan fisik dan kerusakan moral. Semoga aja kalau memang itu terjadi, perang Rusia yang menjadi sebuah api konflik perang dunia ketiga atau Armageddon segala macam, semoga di Nusantara ini tidak terjadi. Tapi yang jelas pasti terjadi adalah kerusakan moralnya, Om. Nah, itu berarti dari Ki Adek menyimpulkan bahwa kemungkinan Indonesia tidak terpengaruh gitu sama perang secara fisik. Iya. Nah, kalau begitu aku kembalikan lagi nih ke Om Cakra. Apakah iya kalau misalnya perang nuklir terjadi nih akibat dari Ukraina Rusia, apakah Indonesia benar nggak kena? Kalau secara literasinya ya, Om Cakra mungkin bisa jelasin kita gitu. Apakah iya gitu? Ya, itu sebenarnya sih bukan bagian eskatologi, artinya. Bukan, emang. Kalau jadi artinya kalau kita ngelihat secara teknologi, SAR bom terkuat yang dimiliki Rusia ini memang hulu ledaknya itu jika dilontarkan dia akan dengan mudahnya menghapus peradaban di Ukraina gitu. Tapi memang kan tujuannya Putin tuh bukannya untuk menghajar Ukraina gitu kan. Tapi kalau secara langkah catur memang itu yang harus diambil gitu. Nah itu jelas nanti kan arahnya kemana. Jadi kalau you bilang bahwa akankah itu sampai ke Indonesia, pasti ada Om. Pasti ada ya? Pasti ada Om semua. Pasti kena secara fisiknya maksudnya Iya. aku pikir. Artinya ledakan yang terjadi ya ini sama aja kayak butterfly effect gitu loh. Kepak sayap burung di Alpen itu akan berakibat kepada banjir besar di Kalimantan. Itu ada teorinya tuh, orang boleh ada ngomong gitu tuh, itu namanya teori butterfly effect. Jadi sekecil apapun kejadian itu pasti ada efeknya di tempat lain, tapi ya itu berturutannya panjang. Jadi kalau kita ngomong adakah efeknya sama Indonesia, ya pasti ada, minimal dari residu nuklirnya, radiasinya itu akan menutupi matahari selama 4 bulan. Kalau terjadi winter itu udah belas winter, udah winter terus hawa yang disedot juga nggak bagus ya. Kalau kita lihat Rasulullah sendiri kan ada sabdanya tuh. Iya, dukun itu kemungkinan nuklir itu ya. Iya.
Kalau misalnya kita Rasulullah tuh saya kurang tahu lengkapnya dia bicara apa, tapi dia pernah bilang burung aja lewat mati. Kena Nanti awan mungkin bisa hitam ditulis itu. di sini ya Mm-mm. hadisnya. Cuma saya lupa tuh karena saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli kitab. Dan itu ciri-ciri dukun itu sebenarnya hampir mirip dengan awan yang ledakan nuklir hasilkan ya Om Yes. Cakra ya. Yes, kira-kira begitu. Karena Rasulullah sendiri bilang kalian akan menyaksikan sebuah peperangan terbesar yang pernah dilihat umat manusia. Selama manusia hidup tuh belum pernah ada Great War. Great War itu ya perang dunia kedua. Berikutnya tentu perang dingin, terus perang-perang kecil lah, perang ekonomi terakhir kan antara Amerika sama China. Tapi kalau itu terjadi, perang nuklir terjadi, wallahu a'lam bishawab ya. Indonesia pasti kena efeknya. Oh, berarti bertentangan nih Ki Adek. Yang dari Ki Adek katanya Indonesia nggak kena, kalau Om Cakra bilang kena nih. Ya. Nah, kira-kira Ki Adek mau menanggapi apa enggak nih? Kalau dari sisi Ki Adek. Jadi kalau dari ramalan-ramalan leluhur kita di masa lalu, itu kehancuran Nusantara ini nggak akan hancur. Kenapa saya bilang? Karena nur buatannya itu nanti Nusantara adalah sebuah mercusuar dunia. Artinya apa? Setelah kehancuran total di dunia bagian lain, negeri tetangga kita atau segala macam yang Om Cakra cerita, mungkin di Eropa atau di Amerika atau di Tiongkok, setelah kehancuran total itu, kitalah mercusuar dunia. Makanya saya tidak mengiyakan kalau kerusakan itu ada di sini. Mungkin akan terjadi sebuah musim dingin yang mendadak karena chaos dari perang nuklir atau apapun itu bisa aja terjadi. Cuma kalau kehancuran tatanan enggak. Tapi yang lebih ngerinya lagi adalah kehancuran moral yang sedang terjadi. Kenapa saya bilang ngeri? Karena pusatnya moral, pusatnya akhlak itu adalah tanah Nusantara. Kalau memang di sini moralnya sudah hancur, akhlaknya sudah hancur, berarti kiamat akhlak. Jadi manusia ini akan terjadi lagi ke zaman di mana semua manusia itu hal-hal menjadi halal, saling bunuh, saling ini itu menjadi halal semua. Itulah yang perlu sangat dikhawatirkan. Jadi kondisi perang dunia ketiga ini akan berpengaruh sama Indonesia itu dari segi akhlaknya ya. Jadi emang bukan dari fisiknya, Bukan. cuman dari akhlaknya yang kemungkinan membuat kita menjadi tidak menfulfill ramalan sebagai Indonesia mercusuar dunia gitu menurut Ki Adek. Bukan begitu juga Om. Jadi yang dituangkan dalam kitab Musara Joyoboyo itu yang dikhawatirkan adalah anak muda sekarang ini sudah tidak mengerti lagi yang namanya budi pekerti, sopan santun, saling tipu menipu, saling tikam menikam. Itu yang sangat dikhawatirkan ketimbang kekhawatiran Armageddon. Karena mereka nggak yakin Armageddon itu ada Akan di menghancurkan Nusantara Indonesia ini. gitu ya. Karena mereka yakin nur buatan Indonesia sebagai mercusuar dunia, itulah yang mereka yakini. Tapi kiamat yang ditakuti adalah kehancuran moral. Oke, berarti Ki Adek mempunyai ininya sendiri, mempunyai pendapat sendiri. Jadi aku kembaliin lagi ke temanya sebenarnya sih, dari Ukraina dan Rusia. Yang bikin aku menarik nih Om Cakra. Jadi mengenai fakta mengenai Darial Pass. Itu sesuai dengan eskatologi yang Islam yang disebutkan ada di antara dua gunung ada suatu celah yang membuat pintu yang ditutup ya, katanya ditutup sama Zulkarnain gitu. Yeah. Kalau dari yang Om Cakra tahu itu apakah memang itu benar seperti itu atau gimana tuh? Kalau menurut Om Cakra secara fakta dan secara literasinya gitu. Ya, Ceritanya apa sih Darial Pass itu apa gitu? Bisa diceritakan nggak ya Om Cakra? Ya memang kalau kita mau bilang itu sebuah kiasan enggak ya. Itu sudah ada tuh, saya pernah lihat fotonya itu Darial Pass saat dulu belum terbuka tembok yang dibangun sama Nabi Zulkarnain, sama sekarang yang sudah pasukan Rusia lewat situ. Karena itu celah itu menghemat jarak waktu. Kalau nggak lewat situ, you mesti muter laut. Tapi ya lu mesti muter ke mana? Ke Danau Laut Hitam. Gitu. Jadi memang harus lewat situ. Itu jalan tercepat. Tapi somehow
Rasulullah sendiri kan pernah dia tergopoh-gopoh bangun dari tidurnya, terus dia sendiri bilang di masa itu bahwa tembok Zulkarnain sudah bolong sebesar telapak tangan. Artinya itu di masa Rasul tuh. Ya dihitung aja dengan kerjaan sekarang udah pasti udah kebuka itu. Udah, iya. Dan logika sederhananya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bertebaran ke muka bumi. Sudah bertebaran ke muka bumi gitu loh. Nah somehow kemungkinan terbesar Putin beserta penggawa-penggawanya ini sudah Menjaga tahu itu. akan hal itu. Justru menjaga itu kalau menurut. Sudah tahu akan hal itu dan menjaga itu gitu. Karena ya ini menurut saya ya, Iya, apa yang dituliskan oleh Quran, apa yang dituliskan oleh Bible, apa yang dituliskan oleh Taurat dan Zabur, itu kan semua berdasarkan dari satu sumber. Ayat demi ayat yang mengalir di kitab itu semua kita yakini kebenarannya, bahkan Muslim mengakui itu. Jadi Putin ini adalah orang yang logis dan menurut saya dia cukup cerdas ya. Ya terbukti dia jago main catur, dia bisa menguasai judo, dia black belt judo, dan dia kemarin baru-baru terakhir dia ngetes senapan sniper Kalashnikov itu dari 5 kali tembak 3 kali on target. Berarti memang ini orang pinter secara ya. ini bener nih, pemikirannya bener gitu, dan dia dekat dengan Kristen Ortodoks yang ada di Rusia. Oke. Jadi mereka sendiri juga bukannya tidak mempelajari fakta-fakta itu, bahwa Skatologinya dari sisi mereka ya. dari sisi mereka Oke. gitu loh. Sehingga yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu adalah seperti kita bahas di pertama tadi, jelas dia dari sisi manusia kan. Karena kan di Quran sendiri bilang ini Ya'juj dan Ma'juj akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Fasad. Bahasa Arab itu fasad, kerusakan di muka bumi. Artinya bener-bener rusak nih bumi. Jadi apa yang kita lihat sekarang nih kayak Indonesia sekarang ini korban dari keputusan-keputusan para Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga kita nggak heran nih ngelihat kok Ngerti ya. kok para mohon maaf nih, para pejabat itu kok membiarkan hutan kita dibantai, kok membiarkan hasil bumi kita pindah keluar, kok membiarkan gunung kita digerus emasnya, kok ada gitu loh orang se-evil itu. Yes. Bahkan setan pun minder tuh, nih yang bener nih manusia kok begini banget gitu. Oke. Ya kan plastik di muka bumi bertebaran di mana-mana, binatang kita lihat sendiri fotonya, simpanse orang hutan kehilangan ininya, macan bingung mau ngapain karena rumahnya udah rusak. Apakah manusia sekejam itu? Ya, itu yang disebut pengaruh dari Ya'juj dan Ma'juj tadi. Mereka lah yang mengambil keputusan akan hal ini gitu loh. Berarti aku ambil kesimpulannya, berarti pengertian menurut Om Cakra, Ya'juj dan Ma'juj adalah dari sisi manusia. Itu merupakan perumpamaan dari posisi Sifat. mereka yang di posisi paling tinggi. Makanya menjadikan mereka orang besar lah ya. Orang besar yang berpengaruh di suatu negara, yang menjadikan mempunyai keputusan kebijakan yang merusak dunia, bener begitu ya? Nah, berarti aku sekarang lemparkan ke Ki Adek, karena Ki Adek, kalau aku selama ini ngobrol sama Ki Adek, dia mempunyai pendapat yang beda nih, Om Cakra mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Boleh nggak ceritain mengenai Ya'juj dan Ma'juj versi yang Ki Adek tahu gitu? Jadi memang banyak versi tentunya tentang siapa sih Ya'juj dan Ma'juj. Gak salah juga Om Cakra membeberkan Ya'juj dan Ma'juj dalam sebuah filosofi teori ya. Seperti itu. Tapi kalau dari teori yang saya ketahui secara pribadi, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah anak manusia yang lahir dari seorang kakek yang bernama Nuh alaihissalam. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah cucunya Nabi Nuh. Yang satu berbentuk kecil, yang satu berbentuk besar. Jadi keduanya ini kenapa berbentuk tubuhnya itu sangat rusak sekali? Dikarenakan orang tuanya yang notabene adalah Nabi Nuh lalai di saat Nabi Nuh memanggil. Dia lebih milih berhubungan dengan istrinya daripada dia harus datang ke panggilan ayahnya. Akhirnya kemurkaan Tuhan membuat mereka terlahir sangat cacat sekali. Cacat lagi bentuknya? Bentuknya, karena yang satu besar seperti raksasa, yang satu sangat kecil. Akhirnya dua kakak beradik ini itu dia
manipulasi itu sangat luar biasa banyaknya, dan dia tidak pernah merasakan kenyang. Jadi terus apapun sama dimakan, semua makanan dia doyan, mau batang kayu, rumput, apapun dimakan. Sehingga di kampung itu saat itu kehabisan makanan. Ini saya cerita yang zaman dulunya. Benar-benar. Sehingga dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, yang tadi Om Cakra bilang disebut Iskandar Zulkarnain yang telah memojokkan dia di suatu tempat dan ngasih batas atau benteng besi yang telah dibuat atas izin Allah. Itu memang betul, cuman kan ini hanya teori. Jadi ada teori memang Ya'juj Ma'juj sebuah memang jenis manusia yang berbentuk aneh. Ada juga yang teori yang tadi Om Cakra bilang kalau Ya'juj Ma'juj itu memang sudah keluar seperti kita ini manusianya, tapi adalah otaknya belis atau dia adalah manusia yang sangat serakah sekali. Itu is okay aja, nggak apa-apa gitu kan, karena nggak masalah karena pendapat itu kan bebas. Cuman terserah kalau misalnya Ki Adek mau melawan juga nggak apa-apa loh Ki. Jadi kan ini kan bertentangan nih Ki. Betul, memang. Jadi kalau teori itu bukan kita saling membenarkan. Enggak, saya tidak membenarkan apa yang saya katakan dan saya tidak menyalahkan apa yang Om Cakra. Saling mengisi lah. Iya, jadi justru kita ambil di mana tarik benang merahnya. Intinya adalah Ya'juj Ma'juj ini adalah perusak. Itu yang pertama. Itu satu. Yang kita sangat setuju. Sangat setuju berdua nih ya. Iya. Dari manusia benar berarti ya. Dari sisi manusia. Yang kedua yang lebih ngeri lagi, Ya'juj Ma'juj ini adalah tanda akhir zaman. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau memang kedua ini sudah ada tandanya di depan mata kita, alangkah baiknya kita sekarang ini bertobat, berbuat baik, jangan terlalu banyak berbuat dosa. Itu aja sih. Susah Ki, cuman media massa bikin kita dosa mulu. Nah, seperti yang Jayabaya pernah ramalkan, itu akan terjadi kerusakan. Maksudnya Ki Adek gitu berarti. Betul. Berarti kalau ambil kesimpulan sebenarnya dari Om Cakra maupun Ki Adek ternyata mempunyai kesamaan, ternyata sama-sama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dari manusia. Betul ya. Ini sama berarti ya. Dan sama-sama bersifat merusak gitu. Merusak, betul. Jadi kalau dari sisi filosofinya Om Cakra punya pendapat yang menurut literasi dan menurut apa yang terjadi dan eskatologi yang dia pelajari. Dan dari Ki Adek pun juga mempunyai dari literasi yang memang Ki Adek tahu ya. Jadi sebenarnya cocok ya sebenarnya sih. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya sih asal bulan kita hari ini ya tetap kembali ke budaya dasar, budaya Indonesia untuk menjaga bumi dan berperilaku baik sebenarnya sih. Sesuai dengan tagline kita Ojo Dumeh, jangan mentang-mentang kamu punya uang, yang punya ilmu, kamu bisa semena-mena. Jangan sampai bersifat kayak Ya'juj dan Ma'juj yang mempunyai kerusakan semuanya. Dan yang penting adalah kita berpegang terus. Aduh, lucu juga ternyata ya. Iya. Nggak bisa. Oke, untuk itu saya akhiri dulu mengenai pembahasan ini. Kalau buat teman-teman dari Ojo Dumeh series, sedulur-sedulur kita punya pertanyaan atau punya sanggahan, mungkin langsung aja di komen di serial ini, di bawah ini langsung aja komen. Atau bisa langsung di Instagram kita, di mana nih Ki Adek? Ayo hafal nggak lo? @kiadek5. Ya, bukan. Ojo Dumeh series. Di @Ojo Dumeh series. Jadi jangan lupa untuk kayak Sri Mulat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kalau bisa share di grup WhatsApp teman-teman kalian, saudara. Silahkan untuk mendukung channel kami agar kami bisa menampilkan informasi dan tutur kata dari Ki Adek dan Om Cakra. Semoga menjadi manfaat buat yang mendengarkan dan melihat. Untuk itu mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me,
Aja, do me. Aja do me.